Bayangkan sebuah skenario yang sangat dekat di masa depan di sebuah kawasan industri yang padat di Asia Tenggara, tempat di mana sebelumnya ribuan pekerja berganti shift secara terus-menerus dari pagi hingga malam. Seorang direktur pabrik melangkah masuk ke ruang rapat dewan direksi, membuka lembar lajur biaya produksi di layar proyektor, dan mengucapkan sebuah kalimat yang terdengar sangat biasa, namun mampu membuat bulu kuduk berdiri secara makroekonomi. Tahun ini kita tidak perlu merekrut tambahan pekerja manusia lagi. Armada robot dari Tiongkok jauh lebih murah dan efisien. Tidak ada letusan senjata api, tidak ada krisis keuangan global yang meledak di bursa saham, dan sama sekali tidak ada embargo perdagangan yang bising di berita utama. Namun hanya dengan satu kalimat sederhana seperti itu sudah cukup untuk menandakan awal dari sebuah gempa bumi ekonomi berskala masif. Jika Tiongkok benar-benar berhasil mengubah robot humanoid yang dulunya hanya fiksi ilmiah menjadi komoditas industri berbiaya rendah, dampaknya akan luar biasa. Ini persis seperti strategi industrial yang pernah mereka terapkan dengan sangat sukses pada kendaraan listrik, baterai lithium-ion, dan panel surya. Ini bukan lagi sekadar pertunjukan beberapa mesin mekanik yang bisa berjalan kaku di atas panggung pameran teknologi. Ini adalah momen krusial di mana Beijing mulai mengambil alih kendali atas industri robotika global dengan menggunakan senjata ekonomi mereka yang paling mematikan dan paling familiar. Kapasitas produksi massal yang tak tertandingi dan pemotongan harga pasar secara agresif. Selamat datang kembali di Jendela Dunia, saluran di mana kita membedah arus bawah ekonomi global. Hari ini dari kacamata makroekonomi, kita akan membedah sebuah pertanyaan fundamental yang saat ini sedang membuat seluruh dunia teknologi dan elit ekonomi global menahan napas. Apakah Tiongkok sedang dalam proses mengakuisisi dominasi penuh atas industri robotika dunia? Dan jika pergeseran tektonik ini benar-benar terjadi, bagaimana dampaknya terhadap arsitektur ekonomi global? Pergeseran ini tidak hanya akan mengguncang fondasi perusahaan-perusahaan robotika raksasa yang sudah mapan di Amerika Serikat, Jepang, atau Eropa Barat. Lebih jauh dari itu, fenomena ini memiliki potensi destruktif yang dapat mengancam secara langsung keunggulan komparatif inti dari negara-negara berkembang, termasuk negara kita yang selama puluhan tahun sangat bergantung pada keunggulan tenaga, kerja murah. Dalam analisis makro keuangan, kita memahami bahwa modal selalu mengalir ke tempat di mana efisiensi marginal berada pada titik tertingginya. Selama bertahun-tahun, robot humanoid lebih sering dianggap sebagai objek keingintahuan teknologis daripada ancaman ekonomi yang nyata. Mereka muncul dalam video demonstrasi yang viral, berjalan dengan goyah, terkadang tersandung, dan seringkali bergerak kaku layaknya mainan mahal yang hanya bisa dibeli oleh miliarder. Publik melihatnya, tertawa, dan kemudian berasumsi dengan nyaman bahwa masa depan seperti itu masih sangat jauh. Banyak ekonom dan pengamat pasar tenaga kerja yang dengan percaya diri berargumen bahwa robot masih membutuhkan waktu puluhan tahun sebelum mereka benar-benar dapat menggantikan fleksibilitas dan adaptabilitas manusia di lantai pabrik. Namun sejarah inovasi ekonomi mengajarkan kita satu pelajaran penting. Bahaya sejati dari sebuah teknologi disruptif tidak terletak pada momen ketika teknologi tersebut mencapai kesempurnaan mutlak. Sebaliknya, titik kritisnya berada pada fase di mana teknologi tersebut mulai menjadi cukup murah untuk diadopsi secara massal oleh pasar. Mari kita lihat preseden historisnya, sebuah ponsel pintar pada awalnya adalah barang mewah yang eksklusif untuk kalangan eksekutif tingkat atas. Namun, ketika kurva biaya produksinya menurun drastis dan skala ekonominya tercapai, benda itu mengubah struktur sosial, perdagangan, dan bahkan politik secara global. Teknologi selalu mengikuti pola difusi ini. Kendaraan listrik EV juga pernah mengalami masa-masa di mana mereka diragukan, menganggap tidak praktis, dan dinilai tidak akan pernah bisa bersaing dengan mesin pembakaran internal dalam hal efisiensi biaya. Namun, ketika Tiongkok memutuskan untuk melakukan produksi massal secara besar-besaran, menyuntikkan subsidi negara, dan mengamankan rantai pasokan baterai, mereka mengguncang seluruh industri otomotif tradisional hingga ke akarnya. Dan sekarang, di dekade ini, robot humanoid sedang berdiri tepat di ambang pintu ambang batas ekonomi yang sama. Poin yang paling menakutkan dari strategi robotika Tiongkok bukanlah ambisi untuk menciptakan entitas buatan yang paling cerdas di dunia atau mesin dengan desain estetika yang paling indah. Poin yang paling menakutkan secara struktural adalah determinasi Beijing untuk mengubah robot menjadi produk industri massal yang terstandarisasi. Dunia Barat,
Dengan ekosistem penelitian dan pengembangannya yang canggih, mungkin mampu menciptakan robot-robot yang sangat rumit, luar biasa presisi, dan memiliki kemampuan akrobatik yang mengesankan. Namun, dari sudut pandang penetrasi pasar, jika harga unit mesin-mesin tersebut terlalu tinggi mencapai ratusan ribu dolar, mereka akan selamanya terkunci di dalam laboratorium penelitian universitas, dalam proyek-proyek militer rahasia, atau hanya menjadi aset unjuk gigi bagi beberapa konglomerat teknologi kaya raya. Tiongkok di sisi lain memilih jalan yang secara ekonomi jauh lebih pragmatis dan teruji. Buatlah robot yang cukup baik terlebih dahulu. Fokus utamanya adalah memproduksi unit dalam jumlah yang sangat masif untuk mencapai economies of scale, skala ekonomi, menekan harga pokok produksi ke titik terendah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemudian menggunakan umpan balik dari pasar yang luas untuk memperbaiki iterasi produk selanjutnya. Ini adalah playbook atau buku pedoman makroekonomi yang sama persis dengan yang mereka gunakan untuk mendominasi industri panel surya, baterai litium, kendaraan listrik, dan berbagai sektor manufaktur berat lainnya. Di pasar global, Anda tidak selalu harus menang dengan menawarkan kesempurnaan teknis yang absolut di hari pertama. Anda bisa memenangkan dominasi pasar melalui kombinasi skala, kecepatan eksekusi, dan keunggulan biaya. Ketika sebuah robot humanoid berhasil ditekan harganya hingga setara dengan harga sebuah mobil kelas menengah, katakanlah di kisaran 20 hingga 30 ribu dolar, seluruh logika fundamental dari ekonomi produksi mulai bergeser secara radikal. Bagi sebuah entitas bisnis, kalkulasi mengenai tenaga kerja manusia tidak hanya sebatas menghitung upah bulanan yang dibayarkan. Ada lapisan biaya tersembunyi yang sangat kompleks. Di balik seorang pekerja manusia, terdapat kewajiban asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, cuti tahunan berbayar, biaya pelatihan berkelanjutan, standar keselamatan kerja yang ketat, risiko kesalahan manusia dalam produksi human error, risiko perputaran karyawan turnover, potensi kerugian akibat pemogokan kerja, dan tentu saja batasan biologis yang sangat alami dari spesies kita, rasa lelah, jatuh sakit, dan hilangnya konsentrasi setelah berjam-jam bekerja. Sementara itu, profil ekonomi dari sebuah robot sangatlah berbeda. Robot menggeser struktur biaya perusahaan dari pengeluaran operasional OPEX yang berfluktuasi menjadi pengeluaran modal CAPEX yang dapat diprediksi. Robot tidak meminta cuti liburan, tidak menuntut kenaikan upah seiring inflasi, tidak membutuhkan jam tidur, tidak mengeluh saat dipaksa bekerja di shift malam yang dingin, dan tidak mengalami tekanan psikologis saat harus mengulang satu gerakan motorik spesifik ribuan kali setiap harinya. Dalam kacamata dingin, seorang Chief Financial Officer CFO atau Dewan Direksi Perusahaan Manufaktur, narasi ini tidak lagi dilihat sebagai cerita fiksi ilmiah tentang mesin yang mengambil alih dunia. Ini murni menyusut menjadi sebuah perhitungan matematika finansial yang sangat rasional dan tanpa emosi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, payback period, hingga investasi awal pada robot ini kembali modal? Jika sebuah robot seharga 25.000 dapat bekerja 3 shift sehari, 365 hari setahun tanpa henti, dengan biaya listrik dan pemeliharaan yang minimal, tingkat pengembalian investasi ROI bisa dicapai hanya dalam hitungan bulan, bukan tahun, dan justru perhitungan pengembalian modal yang sangat agresif inilah yang memiliki daya hancur untuk mengguncang fondasi perekonomian negara-negara berkembang. Selama beberapa dekade terakhir, model pertumbuhan ekonomi di banyak negara selatan telah bergantung pada satu rumus sederhana. Negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, Bangladesh, atau India telah berhasil menarik ribuan pabrik dari perusahaan multinasional global dengan sebuah janji manis yang sangat familiar. Datanglah ke negara kami dan kami memiliki pasokan tenaga kerja muda yang melimpah, pekerja keras, dan yang paling penting, with biaya yang sangat rendah. Korporasi-korporasi raksasa dari negara maju bersedia merelokasi jalur perakitan mereka melintasi samudra ke wilayah-wilayah ini karena menyewa puluhan ribu pekerja pabrik di Asia Tenggara atau Asia Selatan secara matematis. Masih jauh lebih murah. Namun jika harga robot industri terus menukik tajam akibat intervensi produksi massal Tiongkok, keunggulan komparatif absolut tersebut akan diserang langsung pada akarnya. Paradigma offshoring akan berubah ketika sebuah fasilitas pabrik modern dapat menggantikan sebagian besar tenaga kerja manualnya dengan armada robot yang mampu beroperasi selama 24 jam setiap harinya tanpa henti, pertanyaan strategis bagi para CEO global tidak lagi berbunyi. Negara berkembang mana yang menawarkan upah buruh minimum paling murah? Pertanyaan itu akan berevolusi menjadi negara mana yang memiliki infrastruktur kelistrikan paling stabil, ekosistem teknologi yang matang, dan sistem otomatisasi yang paling efisien.
Ini adalah titik perih terdalam dari apa yang sering kita banggakan sebagai bonus demografi atau demographic dividend. Sebuah negara yang memiliki populasi usia produktif dalam jumlah masif tidak akan secara otomatis dan magis menjadi negara kaya. Populasi muda yang besar hanya akan bertransformasi menjadi keuntungan ekonomi yang nyata jika dan hanya jika perekonomian domestik mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dalam jumlah yang memadai untuk menyerap mereka. Jika jutaan pemuda-pemudi memasuki pasar tenaga kerja setiap tahunnya dengan harapan mendapatkan pekerjaan manufaktur yang stabil untuk mengangkat keluarga mereka dari garis kemiskinan, namun ternyata pekerjaan-pekerjaan kasar di pabrik tersebut semakin menyusut karena telah diambil alih oleh mesin, maka apa yang tadinya disebut sebagai bonus demografi dapat dengan cepat berbalik menjadi bencana demografi dan beban sosial yang sangat berat. Generasi muda yang terpinggirkan dari sistem ekonomi produktif yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang layak akan memicu efek domino makroekonomi. Daya beli masyarakat akan stagnan, konsumsi domestik melemah, pertumbuhan ekonomi melambat, dan pada akhirnya hal ini dapat memicu ketidakstabilan sosial politik serta hilangnya kepercayaan terhadap masa depan negara. Oleh karena itu, penetrasi robot berbiaya rendah di pasar global bukanlah sekadar ancaman bagi beberapa pekerjaan spesifik di sektor tertentu. Lebih mendalam dari itu, fenomena ini mengancam seluruh model fondasi industrialisasi berbasis tenaga kerja murah yang hingga saat ini masih dipegang erat dan diandalkan oleh banyak negara berkembang sebagai tiket mereka menuju status negara berpendapatan menengah ke atas. Bagi Tiongkok sendiri, pengembangan pesawat robot humanoid bukanlah sekadar ekspansi ke lini bisnis baru yang menggiurkan. Secara makrostrategis, ini adalah jawaban eksistensial untuk memecahkan teka-teki kelangsungan hidup ekonomi mereka sendiri. Selama lebih dari 4 dekade, Tiongkok berhasil memposisikan dirinya sebagai world's factory atau pabriknya dunia. Status hegemonik ini dicapai berkat kombinasi dari angkatan kerja yang sangat besar, jaringan rantai pasokan dan klaster pabrik yang sangat padat, serta kemampuan mengeksekusi produksi dengan efisiensi biaya yang sangat rendah. Namun modal pertumbuhan ekstensif tersebut kini mulai menabrak batas strukturalnya. Secara demografis, populasi Tiongkok sedang menua dengan sangat cepat sebagai dampak jangka panjang dari kebijakan satu anak. Angkatan kerja aktif mereka mulai menyusut secara absolut, standar hidup yang meningkat telah mendorong upah buruh naik secara signifikan. Sementara itu, di arena geopolitik, perusahaan-perusahaan multinasional barat sedang gencar menerapkan strategi China Plus One, berusaha mendiversifikasi rantai pasokan mereka keluar dari Tiongkok untuk mengurangi risiko ketergantungan. Jika Beijing tidak segera melakukan lompatan kuantum teknologi untuk merestrukturisasi basis produksi mereka, Tiongkok menghadapi risiko nyata akan kehilangan keunggulan kompetitif yang dulunya membangun keajaiban ekonomi mereka. Robot humanoid oleh karena itu berevolusi menjadi instrumen strategis utama bagi Beijing untuk mempertahankan tahta mereka sebagai pusat manufaktur dunia di era baru di mana pekerja manusia di Tiongkok tidak lagi murah, tidak lagi berlimpah, dan semakin menua. Dinyatakan dalam logika ekonomi yang paling lugas, jika negara tersebut mulai kekurangan pekerja manusia, maka negara akan memproduksi pekerja dari baja, silikon, dan kode algoritma. Jika upah tenaga kerja secara agregat terus merangkak naik, para perencana ekonomi pusat akan mensubstitusi biaya upah variabel tersebut dengan biaya penyusutan depresiasi aset mesin yang dapat dihitung pasti. Dan jika korporasi-korporasi asing berniat memindahkan pabrik mereka keluar dari daratan Tiongkok demi mencari biaya tenaga kerja yang lebih murah di Asia Tenggara atau India, Beijing akan berupaya keras membangun sebuah ekosistem produksi otomatis yang begitu canggih, terintegrasi, dan sangat efisien secara biaya, sehingga opsi untuk pergi justru menjadi langkah bunuh diri secara finansial bagi perusahaan asing tersebut. Rantai pasokan ini dirancang untuk menjadi sangat lengket sticky, karena ketika seluruh komponen vital mulai dari sasis robot, semikonduktor, sensor presisi, baterai berkapasitas tinggi, motor servo, perangkat lunak kecerdasan buatan, hingga pabrik perakitannya itu sendiri, semuanya terkonsentrasi dan dikendalikan di dalam satu jaringan ekosistem teritorial yang sama, Tiongkok pada hakikatnya tidak lagi sekedar berjualan produk akhir. Mereka sedang mengekspor kapasitas fundamental dari produksi masa depan. Dan hukum gravitasi ekonomi menyatakan bahwa siapapun yang bergantung pada kapasitas produksi inti tersebut, entitas tersebut akan mendapati dirinya sangat sulit untuk melepaskan diri dari orbit pengaruh ekonomi Tiongkok. Ini membawa kita pada lapisan yang jauh lebih dalam dari perlombaan robotika ini, dimensi geoekonomi.
Di era globalisasi gelombang pertama, dunia menjadi sangat bergantung pada Tiongkok karena mereka menyuplai barang-barang konsumsi dengan harga sangat miring. Dunia mengonsumsi pakaian, perangkat elektronik rumah tangga, mainan, komponen dasar, dan mesin ringan made in China. Namun dalam fajar era otomatisasi dan kecerdasan buatan ini, sifat dari ketergantungan global tersebut berpotensi bermutasi ke tingkat yang jauh lebih struktural dan berisiko tinggi. Dunia mungkin akan beralih dari sekadar bergantung pada barang, jadi menjadi bergantung secara absolut pada alat dan instrumen yang menciptakan barang jadi tersebut. Jika sebuah negara berkembang berambisi untuk melakukan leapfrog atau lompatan dengan membangun smart factory, pabrik pintar, namun untuk mewujudkannya mereka diwajibkan untuk mengimpor armada robot dari Tiongkok, menggunakan sistem sensor optik dari Tiongkok, mengandalkan motor penggerak dari Tiongkok, dan terikat pada platform perangkat lunak pemeliharaan berbasis cloud yang servernya berada di Tiongkok, maka negara tersebut tidak hanya sedang melakukan pengadaan teknologi. Secara substansial, negara pengimpor tersebut sedang menyerahkan sebagian kendali atas kapasitas kedaulatan industrinya ke tangan entitas asing. Ini adalah bentuk baru dari proyeksi soft power, kekuatan lunak, namun memiliki konsekuensi mekanis dan makroekonomi yang sangat hard, keras, dan mengikat. Ketergantungan infrastruktur semacam ini menciptakan vendor lock-in berskala nasional, di mana biaya untuk beralih ke pemasok teknologi dari negara lain menjadi sangat mahal dan tidak masuk akal secara bisnis. Tentu saja dalam menganalisis fenomena ini kita harus tetap objektif. Perlombaan masif Tiongkok menuju dominasi robotika humanoid ini bukannya tanpa celah kelemahan struktural. Mengembangkan sebuah robot yang fungsional membutuhkan lebih dari sekedar merakit tubuh mekanis dari titanium dan paduan aluminium. Mereka membutuhkan otak komputasi yang luar biasa cerdas dan adaptif. Menciptakan mesin bipedal yang mampu berjalan lurus, berdiri kokoh melawan gravitasi, mengangkat beban statis, dan menjaga keseimbangan dasar adalah tantangan mekanika teknik yang sudah bisa diselesaikan. Namun untuk membuat mesin tersebut mampu bekerja secara otonom dan fleksibel di dalam lingkungan pabrik yang kacau dan tidak terstruktur, berkolaborasi secara aman dalam jarak dekat dengan pekerja manusia, mampu memproses anomali atau situasi tak terduga seketika, mengenali ribuan variasi objek visual yang berbeda, dan mengambil keputusan operasional yang memprioritaskan keselamatan itu adalah lompatan paradigma yang sama sekali berbeda dan jauh lebih kompleks secara komputasional. Tiongkok memang diakui memiliki kekuatan absolut dalam manufaktur perangkat keras, hardware, dan rekam jejak yang tak tertandingi dalam kecepatan komersialisasi produk. Akan tetapi, dalam domain arsitektur artificial intelligence, AI generatif, dan model fondasi foundation models yang menjadi otak penggerak sistem otonom ini, tantangan yang mereka hadapi masih sangat terjal, terutama di tengah pembatasan ekspor semikonduktor canggih dari Amerika Serikat. Jika evolusi perangkat lunak software mereka gagal mengimbangi laju produksi perangkat kerasnya, maka robot-robot ini betapapun mengesankannya mereka saat melakukan koreografi, tersinkronisasi di atas panggung pameran hanya akan berakhir sebagai mesin otomatisasi tradisional yang sedikit lebih mewah. Mereka akan tetap terkurung dalam eksekusi tugas-tugas yang repetitif, kaku, dan di dalam lingkungan operasional yang sepenuhnya terkontrol. Selain kendala teknologi AI, laju produksi yang dipaksakan terlalu cepat dalam sistem ekonomi komando juga menyimpan risiko makrofinansial yang signifikan, terciptanya gelembung investasi atau economic bubble. Ketika sebuah sektor industri baru tiba-tiba dielu-elukan sebagai prioritas nasional, modal dari venture capital, visi domestik akan membanjir masuk tanpa pandang bulu. Pemerintah daerah akan berlomba-lomba memberikan subsidi tanah dan pajak untuk memenuhi kuota politik, dan media pemerintah akan memompa narasi kesuksesan yang hiperbolik. Kondisi overheating, pemanasan ekonomi seperti ini sangat rentan melahirkan ratusan prototipe robot dari perusahaan-perusahaan startup yang sebenarnya tidak memiliki model bisnis yang layak, memproduksi barang untuk pasar yang permintaan nyatanya belum sepenuhnya terbentuk. Sesuai dengan hukum seleksi alam dalam kapitalisme, beberapa perusahaan akan bertahan, beradaptasi, dan berevolusi menjadi raksasa teknologi global yang tak terkalahkan. Namun, di sisi lain dari koin tersebut, ratusan atau bahkan ribuan perusahaan kecil yang hidup dari subsidi akan kehabisan uang dan menghadapi kebangkrutan massal. Ledakan gelembung ini akan meninggalkan jejak kerusakan berupa inventaris robot yang usang sebelum sempat digunakan, komponen presisi yang terbuang sia-sia, baterai litium yang terdegradasi, sirkuit elektronik mati,
dan pada akhirnya menciptakan gunung sampah teknologi e-waste berskala industrial. Dengan kata lain, di balik kilau utopia otomatisasi penuh yang dijanjikan, terdapat potensi bayangan kelam berupa kuburan mesin yang masif jika perlombaan ini dipacu terlalu liar tanpa pengawasan tata kelola modal yang rasional. Namun disinilah letak argumen kritisnya, meskipun risiko gelembung dan kegagalan teknis itu nyata, kesalahan analisis terbesar yang bisa dilakukan oleh para pembuat kebijakan di negara berkembang maupun di barat adalah meremehkan daya dorong dan kecepatan iterasi dari sistem industri Tiongkok. Mereka tidak menerapkan filosofi rekayasa yang perfeksionis. Strategi mereka sangat pragmatis. Mereka tidak merasa perlu untuk menunggu hingga robot tersebut mencapai tingkat kesempurnaan 100% di dalam laboratorium. Yang mereka butuhkan hanyalah meluncurkan minimum viable product berupa robot bipedal ke pasar komersial dengan secepat mungkin, memasukkannya ke dalam ekosistem pabrik yang sesungguhnya. Membiarkan mesin-mesin tersebut melakukan kesalahan operasional di dunia nyata, mengumpulkan terabyte data spasial dan interaksi dari kegagalan tersebut, lalu menggunakan data itu untuk memperbaiki algoritma secara terus-menerus. Ini menciptakan apa yang dalam bisnis teknologi disebut sebagai data flywheel effect, efek roda gila data. Semakin banyak unit robot yang disebar ke lapangan, semakin eksponensial volume data real yang berhasil dikumpulkan. Semakin kaya dan beragam data yang diserap, semakin cerdas dan presisi model algoritma AI yang melatihnya. Semakin baik algoritmanya, semakin tinggi tingkat utilitas dan keandalan robot tersebut di mata konsumen industri. Dan semakin robot tersebut terbukti bermanfaat dalam menekan biaya operasional, maka para pemilik pabrik akan membeli dan menyebarkannya dalam jumlah yang lebih masif lagi. Siklus berulang ini penyebaran, pengumpulan data, perbaikan, penyebaran kembali jika dibiarkan berputar dengan kecepatan tinggi yang difasilitasi oleh produksi massal, akan menciptakan parit pertahanan ekonomi muat dan kesenjangan teknologi yang teramat lebar. Mereka akan meninggalkan jauh di belakang para kompetitor barat yang masih bersikeras pada siklus pengembangan produk yang lambat, berbiaya sangat mahal, dan kekurangan asupan data operasional dari dunia nyata akibat terbatasnya unit yang diproduksi. Oleh karena itu, dalam sejarah panjang kompetisi ekonomi global, pertanyaan penentu kemenangan tidak selalu berbunyi siapa yang memiliki teknologi paling mutakhir atau tercanggih di atas kertas. Pertanyaan yang sesungguhnya menentukan nasib pasar adalah siapa korporasi atau negara yang memiliki kemampuan eksekusi untuk mengubah teknologi kompleks tersebut menjadi komoditas produk yang paling luas dan mudah diadopsi oleh massa? Sebuah robot humanoid dengan rekayasa mekanik tanpa celah namun dibanderol dengan harga yang eksorbitan, pada akhirnya hanya akan menjadi monumen teknologi yang berdebu di sudut laboratorium riset elit. Sebaliknya, sebuah robot yang mungkin secara estetika dan gerakan belum sepenuhnya sempurna, namun ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau, memiliki potensi untuk segera dikerahkan ke ribuan lantai pabrik perakitan di seluruh dunia. Dan justru ribuan pabrik yang mengadopsi lebih awal itulah yang akan bertindak sebagai produsen data, pembentuk standar protokol industri, pencipta kebiasaan pengguna, dan pada akhirnya penguasa pangsa pasar global. Inilah alasan fundamental mengapa armada robot humanoid Tiongkok dapat berevolusi menjadi ancaman hegemonik yang sangat nyata dan mendesak. Ancaman ini tidak lahir dari asumsi bahwa mesin-mesin buatan mereka adalah entitas yang sempurna tanpa cacat. Ancaman ini lahir murni dari probabilitas matematis bahwa mereka memiliki infrastruktur dan political will untuk membuatnya menjadi standar industri yang ubiquitous, hadir di mana-mana. Namun mari kita ubah lensa makroekonomi ini menjadi lensa mikro dan melihat dari perspektif akar rumput sudut pandang pekerja manusia biasa. Bagi seorang buruh muda yang merantau dan bekerja shift malam di sebuah kawasan industri padat karya, narasi besar ini mungkin terasa sangat jauh. Ia kemungkinan besar tidak membaca jurnal tentang strategi teknologi jangka panjang Beijing dan tidak terlalu mempedulikan ketegangan geopolitik dalam perlombaan AI antara Tiongkok, Silicon Valley, dan Tokyo. Fokus keseharian pekerja tersebut jauh lebih pragmatis dan mendesak. Apakah bulan ini manajemen pabrik masih mengizinkan kuota lembur? Apakah tahun depan perusahaan akan memotong jumlah tenaga kerja atau justru merekrut pegawai baru? Apakah upah minimum regional yang diterimanya bulan ini masih cukup untuk menutupi biaya sewa kamar, inflasi harga pangan dasar, dan mengirimkan sisa uangnya untuk keluarga di kampung halaman?
Meskipun tampak tidak saling berhubungan, keputusan-keputusan strategis yang terasa sangat elitis dan berjarak pada akhirnya memiliki lintasan yang akan menabrak langsung ke atas meja makan keluarga pekerja tersebut. Dampaknya bukan sekadar teori. Ketika Dewan Direksi sebuah pabrik garmen atau elektronik melakukan perhitungan matematis dan memutuskan bahwa menginstalasi selusin lengan robot kolaboratif jauh lebih menguntungkan secara finansial daripada memperpanjang kontrak kerja ratusan buruh musiman, pada detik itulah teknologi abstrak secara instan bertransformasi menjadi isu kelangsungan hidup livelihood yang brutal. Inilah alasan krusial mengapa negara-negara berkembang dan emerging markets tidak lagi memiliki kemewahan waktu untuk sekadar berdiri di pinggir lapangan dan menjadi penonton pasif dalam revolusi industri keempat. Ini, jika para pembuat kebijakan ekonomi di negara-negara selatan masih terus membuai diri dengan ilusi berbahaya bahwa melimpahnya tenaga kerja murah berpendidikan rendah adalah sebuah keunggulan komparatif yang abadi, mereka sedang menuntun bangsa mereka berjalan tidur memasuki sebuah perangkap struktural yang mematikan. Karena hukum dasar ekonomi dari otomatisasi adalah ini, sebuah robot industri yang efisien sama sekali tidak peduli dengan seberapa rendah Anda bersedia menekan upah minimum pekerja manusia. Satu-satunya input yang diwajibkan oleh sebuah robot untuk terus beroperasi memproduksi barang adalah aliran listrik yang stabil, jadwal pemeliharaan suku cadang secara berkala, dan pembaruan lisensi perangkat lunak. Ketika kurva biaya penyediaan teknologi otomatisasi ini terus menukik turun melewati titik kritis tertentu, arena kompetisi global tidak akan lagi diukur dari negara mana yang paling tega menekan standar hidup buruhnya demi menawarkan harga produksi termurah. Kompetisi akan bergeser sepenuhnya ke dimensi modal manusia atau human capital yang berteknologi tinggi. Medan pertempuran ekonomi di dekade mendatang akan ditentukan oleh satu metrik utama, negara mana yang berhasil mencetak angkatan kerja dengan keterampilan teknis mutakhir yang memadai. Negara yang gagal melakukan upskilling secara radikal terhadap kualitas sumber daya manusianya akan mendapati diri mereka terjebak di zona kematian ekonomi menengah. Mereka akan terjepit dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Angkatan kerja mereka tidak lagi cukup murah untuk mengalahkan efisiensi mesin, namun secara bersamaan, tingkat pendidikan dan keterampilan teknis mereka belum cukup mumpuni. Pada kesimpulan akhirnya, letak kengerian sejati dari robot humanoid produksi massal Tiongkok bukanlah pada fakta bahwa sasis logam mereka dicetak agar menyerupai anatomi fisik manusia. Faktor Uncanny Valley hanyalah gangguan psikologis superficial. Mereka menakutkan karena mesin-mesin ini memiliki potensi absolut untuk berevolusi menjadi prototipe pekerja ideal, entitas produksi yang tidak pernah mengenal lelah, tidak membutuhkan jeda istirahat, tidak memiliki serikat pekerja. Dan secara paradoks, biaya pengadaan mereka akan menjadi semakin murah dari tahun ke tahun seiring dengan berlakunya hukum Moore dan skala ekonomi. Ketika realitas baru ini terwujud secara penuh di lantai-lantai pabrik dan pusat logistik, maka nilai intrinsik dari tenaga kerja manusia di pasar ekonomi terpaksa harus didefinisikan ulang secara radikal. Model lama telah mati. Manusia tidak bisa lagi berharap untuk membangun karier ekonomi yang layak hanya dengan menjual kekuatan otot fisik mentah. Untuk dapat bertahan dan relevan, manusia harus bermigrasi dan menciptakan nilai tambah ekonomi di wilayah-wilayah kognitif tingkat tinggi. Wilayah-wilayah kognitif tersebut mencakup daya imajinasi dan kreativitas orisinal, serta kapasitas untuk memberikan empati dan perawatan emosional yang mendalam. Keahlian dalam kepemimpinan dan manajemen organisasi yang kompleks, perancangan sistem, serta insting untuk memecahkan masalah-masalah asimetris. Semua ini bermuara pada satu keunggulan absolut, pemahaman mendalam tentang sifat dasar manusia itu sendiri. Pertanyaan makro yang paling krusial di era ini. Oleh karena itu, bukanlah perdebatan deterministik yang usang tentang apakah robot secara absolut akan menggantikan posisi kita secara total atau tidak. Sejarah teknologi telah membuktikan bahwa sebagian besar dari proses substitusi mekanis tersebut adalah sebuah keniscayaan yang matematis pasti akan terjadi. Pertanyaan esensial yang sesungguhnya menuntut jawaban mendesak adalah seberapa komprehensif dan seberapa cepat kita sebagai sebuah masyarakat ekonomi mempersiapkan diri sebelum gelombang pasang otomatisasi berbiaya rendah tersebut benar-benar menghantam pantai kita. Mari kita evaluasi infrastruktur institusional kita. Apakah sistem pendidikan formal di sekolah-sekolah dan universitas kita, kurikulum vokasi yang kita banggakan,
masih terjebak dalam paradigma abad ke-20 mencetak jutaan lulusan muda untuk mengisi posisi pekerjaan administratif rutin dan mekanis yang secara empiris akan segera dilikuidasi oleh algoritma dan mesin otonom dalam 5 tahun ke depan? Apakah institusi pemerintahan telah bertindak cukup cepat dan proaktif dalam membangun jaring pengaman sosial generasi baru dan kebijakan transisi tenaga kerja yang komprehensif untuk meredam guncangan struktural ini? Di sisi swasta, apakah korporasi dan perusahaan-perusahaan manufaktur lokal memandang integrasi teknologi otomatisasi sebagai sebuah tuas strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi secara agregat, mengekspansi skala bisnis, dan melatih ulang karyawan mereka untuk mengendalikan mesin-mesin tersebut? Ataukah mereka melihat robot humanoid secara miopia hanya sebagai instrumen potong kompas yang brutal untuk melakukan pemutusan hubungan kerja massal guna menaikkan margin laba kuartalan secara instan? Dan pada tingkat individu, pertanyaannya menjadi sangat personal. Apakah setiap individu dalam angkatan kerja memiliki kesadaran dan akses yang cukup untuk segera memutakhirkan upgrade portofolio keterampilan teknis maupun soft skills? Mereka tepat sebelum perangkat lunak akuntansi di meja CFO memutuskan secara matematis bahwa berinvestasi pada mesin adalah opsi yang jauh lebih menguntungkan, masa depan tidak lagi berjarak puluhan tahun. Robot humanoid tidak lagi sekadar menjadi objek pameran eksotis yang melangkah kaku di atas panggung konferensi pers di Beijing atau Silicon Valley untuk memukau para jurnalis teknologi. Mereka sedang berbaris keluar dari laboratorium, melangkah secara sistematis dan agresif menuju pusat urat nadi sistem ekonomi global. Dan ketika armada mesin-mesin industri berbiaya rendah ini secara masif mulai merangsek masuk ke dalam ekosistem perakitan pabrik berskala raksasa, mengotomatisasi pusat distribusi gudang logistik e-commerce, mengambil alih tugas-tugas operasional di koridor rumah sakit, dan tertanam dalam di setiap simpul kritis rantai pasokan internasional, umat manusia akan dipaksa untuk berdiri di depan cermin sejarah dan menghadapi sebuah pertanyaan filosofis ekonomi yang sangat menohok. Pertanyaan lurus tersebut berbunyi, dalam sebuah tatanan ekonomi dunia baru, di mana harga dari kapabilitas fisik mesin, daya komputasi, dan kecerdasan buatan bergerak asimptotik mendekati angka nol, di mana otomatisasi menjadi semakin murah, semakin cerdas, dan semakin mudah diakses kualitas intrinsik apa yang pada akhirnya akan membuat seorang manusia tetap bernilai mahal dan tidak tergantikan. Ini bukan sekadar teka-teki akademis, ini adalah premis bertahan hidup di abad ke-21. Jika Anda sebagai individu, entitas bisnis, atau pembuat kebijakan makro mampu mengidentifikasi, memetakan, dan merespons pergeseran tren tektonik ini lebih awal, Anda akan memegang kendali atas keunggulan komparatif yang masif sebelum disrupsi teknologi ini membeku menjadi normal baru, new normal yang tidak bisa diubah lagi. Namun di sisi lain, jika Anda memilih untuk mengabaikan sinyal-sinyal peringatan makroekonomi ini, menganggapnya sebagai sekadar siklus sensasi media hype yang akan berlalu, dan bersikeras mempertahankan status quo kompetensi Anda saat ini, maka probabilitasnya sangat tinggi bahwa pada suatu hari yang tidak terlalu jauh di masa depan, Anda akan terpaksa berhadapan secara langsung dengan realitas pahit ini. Anda mungkin akan mendapati kenyataan bahwa mesin logam abu-abu perak yang dulunya Anda tertawakan di video internet, kini telah berada di ruang kerja Anda, mengambil alih deskripsi pekerjaan yang telah Anda kuasai selama bertahun-tahun. Perubahan struktural ini tidak meminta izin, ia hanya menghitung efisiensi marginal dan mengeksekusinya tanpa ragu. Sekarang setelah membedah anatomi dari pergeseran industri global ini, saya ingin melemparkan diskusi ini kepada Anda. Bagaimana pandangan analitis Anda mengenai gelombang pasang robotika humanoid berbiaya rendah yang dipelopori oleh strategi manufaktur Tiongkok ini? Apakah menurut Anda fenomena ini merupakan sebuah momentum emas, sebuah peluang historis untuk memaksa negara-negara berkembang, merevolusi dan meningkatkan kelas perekonomian mereka ke tingkat yang lebih tinggi? Ataukah Anda melihatnya dari lensa pesimis sebagai sebuah ancaman eksistensial yang nyata dan terstruktur terhadap stabilitas lapangan kerja serta ketahanan sosial umat manusia di masa depan? Silakan bagikan tesis, argumen, dan perspektif kritis Anda di kolom komentar di bawah. Saya sangat tertarik untuk membaca dan berdiskusi lebih lanjut mengenai sudut pandang makroekonomi dari komunitas Jendela Dunia. Jika Anda merasa analisis komprehensif dalam video dokumenter ini telah memberikan Anda kerangka berpikir yang lebih tajam geoekonomi global, jangan ragu untuk menekan tombol tadi like dan berlangganan saluran Jendela Dunia.
Dukungan Anda memastikan kami dapat terus memproduksi pembedahan makroekonomi yang mendalam seperti ini agar Anda tidak tertinggal oleh cepatnya roda zaman berputar. Sebagai penutup diskusi kita hari ini, ada satu pertanyaan reflektif yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan malam ini. Di dalam sebuah arsitektur dunia masa depan di mana harga tenaga mesin mekanik dan algoritma menjadi semakin murah dan tak terbatas, posisi strategis manakah yang akan Anda pilih dengan sadar? Apakah Anda akan bertransformasi menjadi sang operator yang mengendalikan sistem, sang inovator yang merancang nilai tambah baru? Ataukah Anda akan membiarkan diri Anda perlahan-lahan menjadi pihak yang digantikan secara permanen? Sampai jumpa di analisis makro keuangan Jendela Dunia pada video berikutnya.